Lanjut review MU yang kalah dari Brentford 4-0. Luar biasa MU. Wow. Unbelievable, man. Dan gua menonton matchnya, ya sangat menyedihkan, sangat mengecewakan. Bagaimana banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemainnya di lapangan. De Gea melakukan 2 kesalahan bahkan yang sama sekali tidak perlu. Dia sudah tahu temannya di press di depan, malah dia kasih lagi bolanya, alhasilnya dimanfaatkan kena gol jadinya. Dan satu lagi shooting yang harusnya dia bisa tangkap malah kejebolan. Dan ya, jujur aja kekalahan ini tentunya semakin menurunkan kepercayaan diri, level kepercayaan diri dari pemain mereka itu sendiri, dan semakin menggema. Glazers out, ini out, itu out. Dan ya, kembali ke topiknya, di mana Ten Hag menurunkan 11 pemain yang sama persis dengan pertandingan sebelumnya. Hanya satu, McTominay, dicadangkan. Bermain dengan satu DM, Fred, Bruno, Eriksen di depan, Ronaldo jadi striker, Sancho, Rashford, dan masih sama sisanya. Ya, jujur kalau di babak pertama gue menonton, sebenarnya pemain MU itu bisa bermain. Mereka bisa melakukan passing cukup fluid lah. Mereka melakukan passing di tengah sampai ke depan. Tetapi yang menjadi kekurangannya adalah bagaimana menyelesaikan hasil passing tersebut untuk bisa menciptakan sebuah peluang dijadikan gol. Itu yang menjadi persoalan utama di pertandingan tadi. Dan alhasil, karena kesulitan mereka menciptakan peluang, create chance-nya mandek, padahal passing-nya udah cukup berjalan kalau gue melihatnya, ya mereka tidak bisa melakukan peluang berbahaya terhadap Brentford. Dan ditambah lagi pemain di lini belakang itu melakukan kesalahan fatal. De Gea, dia terlalu nyaman di posisinya, tidak mendapatkan kompetitor untuk bisa bersaing sehat. Jadi pada saat dia di zona nyaman, inilah yang terjadi. Dia terlena dan melakukan blunder yang seharusnya tidak dilakukan oleh sekelas kiper seperti dia. Dan gue bilang, MU harus cari kiper. Seperti yang gue bilang di video peluang MU untuk jadi juara, mereka harus cari kiper untuk bisa memberikan persaingan sehat di posisi itu, supaya tidak ada situasi terlena. Dan akhirnya terbukti. Dan kembali lagi, Luke Shaw yang menjadi kesalahan berikutnya, di mana dia kalah speed dari pemain Brentford pada saat mendapatkan counter attack. Dan ya, kenapa nggak Malaysia yang dimainkan? Padahal pada saat Malaysia yang dimainkan di babak kedua itu cukup membantu. Dia bisa melakukan crossing, bisa melakukan overlapping, punya speed. Dan kesalahan Ten Hag, dia itu memasang pemain yang 99% sama dengan pertandingan sebelumnya, padahal pemain-pemain ini tidak bisa bermain, tidak bisa mempunyai mental yang bagus untuk bisa menunjukkan permainannya seperti di pertandingan sebelumnya. Itu yang menjadi kesalahan Ten Hag. Selain dari sisi kedalaman skuad MU yang begitu buruk, sehingga mau siapapun yang diganti, mau siapapun yang dimasukkan, tidak ada pengaruh besar yang bisa ditunjukkan di lapangan. Dan layak unggul 4-0 Brentford. Dan di babak kedua, MU setelah melakukan beberapa pergantian sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi ya at least sedikit bisa menekan lah, karena memang Brentford bermain parkir bis, menurunkan level defense-nya lebih ke bawah, sehingga MU beberapa kali dapat peluang. Eriksen, lalu juga ada headingnya di situ masih bisa digagalkan. Dan ya, tidak bisa merubah situasi karena memang mental pemain MU sudah drop. Dan gue bilang, apakah Glazers out? Apakah Glazers bersalah atas kesalahan ini? Dan jikalau dia memang keluar untuk sekarang, apakah bisa merubah situasi yang dialami MU? Gua sih nggak yakin, jujur aja, karena musim sudah mulai. Kalau dia keluar di tengah jalan,
masuk investor baru misalnya, gak akan mungkin bisa MU tiba-tiba meroket ke atas dan bisa jadi superhero. Gak mungkin lah. Apalagi banyak penggemar yang menyuruh dia untuk keluar, kan bukan hanya pada saat ini saja, sudah bertahun-tahun tagar Glazers out itu menggema. Dan kalau gue jadi dia, melihat permainan klub yang gue punya di sini seperti itu, gue pasti akan berkonsolidasi kepada pelatih kepala dan menanyakan, lu maunya apa? Gue kasih lu budget sekian, lu yang ngatur. Sesimpel itu. Tidak perlu neko-neko persetan dengan fans di luar sana. Toh ini bukan kali pertama gue disuruh keluar. Kalau memang seperti itu ya MU ya siap-siap aja tenggelam terus di dalam mimpi buruk. Dan kalau gue bilang, MU itu sangat membutuhkan back kanan, pemain tengah, winger juga butuh supaya ada rotasi di sana, dan striker. Jadi masih butuh banyak pemain lah, jangan hanya berhenti di sini saja. Dan semoga manajemen MU itu cepat sadar bahwa pada saat MU versus Liverpool di Old Trafford nanti, di mana stadion dikosongkan, dan kalau dibantai sekali lagi, ya siap-siap aja MU say goodbye to the future. Dan Ten Hag gak adil mendapatkan situasi ini. Rabiot oke datang, tapi apa cukup cuman Rabiot yang datang untuk mengisi kekurangan itu? Kan enggak. Dan gue sih sebenarnya kasihan sama Ten Hag. Dia baru datang, yang sudah dijanjikan akan diberikan kebebasan untuk memilih pemain yang dia mau dan mengatur sesuai keinginan dia, tetapi sudah sampai di sini malah dikasih batasan untuk bisa mendatangkan pemain. Frenkie de Jong itu sudah deal, sudah sepakat, tinggal push on-nya aja gitu loh, untuk bisa menyelesaikan persoalannya untuk datang. Ya, kembali lagi, Glazers out gue bilang bukan menjadi solusi, karena dia sudah 10 tahun lebih menjadi pemilik MU. Dia itu sudah jor-joran mengeluarkan dana dan tidak pelit sama sekali, tapi memang sisi manajerial dari MU yang sangat buruk, sehingga pembeliannya itu banyak sekali yang flop, banyak yang gagal, banyak yang tidak berhasil. Jadi kalau seandainya Glazers out dan investor masuk yang baru, tidak menjamin MU untuk bisa berubah, gue bilang. Belum lagi dari sisi personanya, ada yang pelit, ada yang setengah-setengah hati, ada yang cuma cari profit. Oke, Glazers cari untung, tapi dia kan juga mau keluar uang. Dan gue bilang, dia harus bisa cermat lah, konsolidasi dengan Ten Hag dan keinginan fans. Jangan egois juga gitu loh. Dan kita lihat seperti apa perkembangannya MU. Yang jelas, MU kalau cuma mengandalkan pemain yang ada sekarang, selamat tinggal untuk tim ini. Bahkan bisa aja nanti tercecer sampai ke papan tengah, jangan heran. Dan Ten Hag sangat tidak adil mendapatkan situasi seperti ini. Dan kembali lagi, pemain-pemain yang jelek itu harus dibuang. Dalot gak guna, ngapain lagi. Terus McTominay, Fred sama aja gak guna. Ditambah lagi Bruno juga gak kelihatan tadi. Eriksen yang jadi kambing hitam karena melakukan banyak kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan dia, karena dia lagi di posisi di press, dia dapat bola dari De Gea yang begitu tolol kasih dia. Kenapa nggak dia lihat kiri kanan yang begitu kosong kan? Dan semua pemain mayoritas lah, Ronaldo yang mau cabut tapi nggak ada yang mau dia, ya jujur aja, good luck aja dah. Thanks for watching.